Langsung aja ya, hari ini kita bakal ngebedah satu teknologi yang, jujur aja, bener-bener ngerubah cara main kita di dunia manajemen data. Kita lagi ngomongin Oracle Autonomous Database. Kalau selama ini Anda sering pusing atau kewalahan ngurusin tugas admin database yang kayaknya nggak ada habisnya ya, mulai dari urusan tuning, patching, sampai scaling, nah sesi bedah materi kali ini spesial banget buat Anda. Kita bakal lihat langsung gimana Oracle nawarin masa depan di mana database itu ibaratnya bisa nyetir dirinya sendiri. Seru banget kan? Yuk kita bahas bareng-bareng gimana teknologi ini bakal ngerubah hidup para pengelola data secara permanen. Nah, untuk roadmap kita hari ini ada 4 poin utama. Pertama, apa sih sebenarnya database yang berjalan otomatis itu? Kedua, kita bakal bandingin opsi serverless melawan dedicated. Ketiga, gimana cara ngoptimalkan beban kerja spesifik Anda? Dan terakhir, kita masuk ke realitas operasional tanpa penyetelan alias zero tuning. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, database yang berjalan otomatis, meninggalkan manajemen manual di belakang. Coba deh perhatiin visual dari Oracle ini. Lihat ada icon mobil merah kecil di sebelah kiri, itu representasi dari Autonomous Database. Beda banget loh sama layanan DB otomatis biasa yang ada di sebelah kanan. Kalau di layanan otomatis tradisional, ya Anda emang dapat fitur otomatisasi. Tapi itu tuh ibarat bawa mobil transmisi manual. Anda masih harus injak kopling, oper gigi. Pokoknya peran Anda masih kerasa banget karena Anda masih punya akses root ke OS dan juga fungsi DBA. Nah, kalau di Autonomous Database, sistem yang ambil alih kemudi sepenuhnya. Oracle yang ngurusin semua operasionalnya buat Anda. Jadi intinya ada di definisi ini. Autonomous Database itu layanan database yang 100% benar-benar otomatis. Anda sebagai user ngapain aja, cukup jalanin SQL. Udah, itu aja. Nggak ada ceritanya Anda dapat atau bahkan butuh akses ke sistem operasi atau kontainer database. Sebagai gantinya, Anda nuker akses tingkat bawah yang sering bikin repot itu dengan performa kelas atas dari infrastruktur Exadata plus otomatisasi total di seluruh siklus hidup database. Ini tuh pergeseran mindset yang masif banget. Dari yang tadinya repot, membangun dan merawat, jadi tinggal pakai aja. Lanjut ke bagian 2, penerapan serverless versus dedicated, persimpangan arsitektur Anda. Perbedaannya di sini lumayan jelas ya. Kalau Anda pilih jalur serverless, manajemen sepenuhnya dipegang oleh Oracle. Nggak ada jaringan privat dan update software jalan otomatis. Intinya, semuanya dibagikan dan dikelola buat Anda demi kemudahan yang maksimal. Tinggal terima beres. Di sisi lain, opsi dedicated itu ngasih Anda jaringan privat, kontrol penuh atas kapan update mau diterapin, dan lingkungan cloud private yang bisa di-custom. Keduanya memang sama-sama dioperasikan oleh Oracle, tapi tingkat isolasi yang Anda dapatin tuh beda banget. Buat merangkum pilihan tadi biar gampang, penerapan serverless itu super simple dan elastis. Nggak butuh komitmen minimum, proses penyediaannya juga cepet banget, dan Anda berbagi infrastruktur Exadata. Ini cocok banget buat Anda yang pengen semuanya serba instan. Tapi kalau penerapan dedicated, ini dibangun di atas infrastruktur Exadata privat dengan tingkat isolasi yang tinggi banget. Ini ibarat benteng eksklusif buat mereka yang butuh keamanan ekstra ketat, isolasi data maksimal, dan pastinya kendali penuh soal kapan jadwal patching dan update harus dijalanin. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, mengoptimalkan beban kerja spesifik Anda, ADW versus ATP. Coba perhatiin gimana sistem pinter ini secara fisik mengoptimalkan penyimpanan data berdasarkan pilihan Anda. Ingat, ini bukan sekadar ubah settingan software di permukaan aja ya. Sistem ini beneran ngerubah cara data disimpan dan diakses sampai ke struktur paling dasarnya. Khusus buat ngasih performa maksimal yang pas banget sama jenis beban kerja spesifik Anda. Biar lebih spesifik, Autonomous Data Warehouse atau ADW itu pakainya format penyimpanan berbasis kolom atau kolumnar. Dia bakal otomatis bikin ringkasan data dan memorinya dioptimalkan buat ngebut pas ada operasi join atau agregasi. Ini benar-benar mesin analisis andalan Anda. Nah, kebalikannya, Autonomous Transaction Processing atau ATP nyimpen datanya dalam format baris, terus otomatis bikin indeks sendiri. Memori di ATP ini dipakai buat caching supaya bisa ngindarin operasi input-output yang biasanya bikin lambat. Hasilnya, transaksi kelar dalam hitungan milidetik aja. Canggihnya lagi, sistem bakal otomatis ngejalanin semua optimasi ini berdasarkan tipe database yang Anda pilih dari awal. Terakhir, kita masuk ke bagian 4. Realitas tanpa penyetelan alias zero tuning. Waktunya ngembaliin waktu berharga para DBA. Mulai dari penyediaan awal, naikin atau turunin skala komputasi dan storage, sampai ke urusan patching rutin dan backup, percaya deh seluruh siklus hidupnya dikelola dengan gampang banget.
Anda bebas pilih mau pakai Service Console berbasis web yang simple, antarmuka command line atau lewat REST API. Sistem ini bahkan bisa nyambung dengan mulus ke berbagai alat business intelligence atau integrasi pihak ketiga yang mungkin udah jadi favorit tim Anda saat ini. Nah, alur kerja Anda sekarang beneran jadi sesederhana ini. Langkah 1, tentukan tabel. Langkah 2, muat data Anda. Langkah 3, jalankan query. Udah, selesai. Ini nih sensasinya kalau database Anda bertindak layaknya mobil otonom yang nyetir sendiri. Bener-bener mulus, nggak ada kerumitan aneh-aneh di tengah jalan. Biar makin kerasa dampaknya, kita harus banget nih bahas daftar yang ada di layar, yang saya sebut daftar nggak perlu khawatir. Sebagai pengguna Autonomous Database, lupakan yang namanya tuning. Nggak ada lagi drama patching manual, bye-bye urusan ngelola table space yang bikin pusing, lupain strategi partisi data, stop repot-repot bikin indeks manual, dan buang jauh-jauh konfigurasi eksekusi paralel dari pikiran Anda. Sistem ini tuh ngasih performa yang ngebut banget sejak hari pertama dinyalain dengan nol penyetelan manual. Semua sakit kepala tradisional yang biasa dialami DBA sekarang murni udah dihandle sama sistem cerdas di belakang layar. Tapi tunggu, inovasi yang paling bikin melongo dari sisi operasional dan finansial ada di elastisitas sejatinya. Anda bisa ngukur skala komputasi sama storage secara terpisah, dan perubahannya itu terjadi secara instan pas sistemnya lagi online. Nggak pakai downtime loh. Kalau tiba-tiba traffic Anda melonjak tajam, fitur auto-scaling bakal langsung ngerahin CPU dan sumber daya I/O ekstra secara otomatis. Dan ini nih bagian paling brilian buat dompet Anda, sistem bisa langsung matiin komputasi yang lagi nganggur buat ngemat duit, dan nyalain lagi secepat kilat pas dibutuhin. Beneran deh, Anda murni cuma bayar apa yang Anda pakai. Semua ini bawa kita ke satu pemikiran penutup yang penting banget. Gini, selama bertahun-tahun, tim IT itu ngabisin porsi waktu dan budget yang gede banget cuma buat jagain gawang, alias ngelakuin perawatan rutin biar database-nya nggak tumbang. Tapi sekarang, dengan Oracle Autonomous Database yang ambil alih semua rutinitas ngebosenin itu, pertanyaan besarnya bukan lagi gimana cara ngerawat sistem. Pertanyaannya justru, kalau database Anda sekarang udah bisa nyetir sendiri, ngukur skalanya sendiri, dan nyetel dirinya sendiri, inovasi gila apa yang akhirnya punya waktu buat Anda bangun sekarang? Terima kasih udah ngikutin sesi bedah materi kali ini bareng kita. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.